Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah, jurusan akuntansi dengan NIM 1904378. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai makalah kelompok kami, yaitu kelompok 4, Sistem Manajemen Basis Data. Kami mengambil objek dari database kami, yaitu perpustakaan FKSI, karena perpustakaan FKSI ini masih sistem pencatatan peminjaman bukunya masih secara manual, sehingga banyak buku yang hilang dan tidak diketahui siapa peminjamannya. Oleh karena itu, kami membuat database untuk membantu perpustakaan FKSI sehingga pencatatan dan pengelolaan bukunya lebih terstruktur dan rapi. FKSI ini merupakan salah satu organisasi Islam yang ada di Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. FKSI ini memiliki perpustakaan yang bukunya merupakan hasil hibah atau pemberian dari para alumni, baik itu buku mata kuliah ataupun tidak, serta skripsi-skripsi yang telah diberikan oleh alumni kepada FKSI tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian dari sistem manajemen basis data, yaitu software yang dirancang khusus untuk mengelola database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh pengguna. Komponen-komponennya berupa file manager, database manager, query processor, DML precompiler, dan DDL compiler. Selanjutnya itu fungsi dari sistem manajemen basis data. Fungsinya itu yang pertama yaitu mengintegrasikan data kepada basis data ke komputer klien. Yang kedua yaitu mengupdate basis data, memonitoring data, dan melakukan analisis statistik seperti menghitung banyak pengguna atau user dari database tersebut. Kemudian pemulihan atau recover data. Selanjutnya itu melihat proses transaksi yang berjalan dan membantu user mengakses basis data, dan melakukan retrieval basis data atau memanggil data tertentu untuk mengambil informasi. Selanjutnya itu keuntungan sistem manajemen basis data. Keuntungannya itu yaitu penggunaan datanya dapat secara bersama, mengurangi kerangkapan data, serta menghindari inkonsistensi data. Yang keempat itu integritasnya masih terpelihara, serta keamanannya pun terjaga dan terjamin. Kebutuhan unsurnya yang kompleks, sehingga dapat mengatasi besarnya data yang dimasukkan. Kemudian pelaksanaan standarisasi dan meningkatkan produktivitas serta layanan backup dan pemulihan data. Selanjutnya itu kerugian dari sistem manajemen basis data. Kerugiannya yang pertama yaitu rumit. User harus memahami setiap fungsi dari database tersebut dengan baik agar dapat menghasilkan manfaatnya. Yang kedua yaitu ukuran. Karena banyaknya data, maka perlu banyak software pendukung untuk database tersebut. Yang ketiga yaitu biaya dan biaya tambahan untuk hardware. Yang keempat yaitu biaya konversi serta performance, yang merupakan beberapa aplikasi yang tidak berjalan seperti biasanya disebabkan oleh banyaknya data. Selanjutnya yaitu membahas tentang mengenai project yang kami buat, yaitu perpustakaan FKSI. Yang pertama yaitu entitas. Kami menjadikan buku, pinjaman, anggota FKSI Universitas Bengkulu sebagai entitas. Kemudian atribut. Setelah kami menetapkan entitas, kami memilih atribut, yaitu buku, pinjam, dan anggota. Setelah menentukan entitas dan atribut, kami menentukan relasi. Dalam proyek kami, relasinya yaitu 1 ke 1, yang artinya setiap entitas pada himpunan A berhubungan paling banyak dengan himpunan B, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu relasi dalam proyek kami, yaitu terdiri dari buku, yang terdiri dari nomor buku, judul, tahun terbit, pengarang, jenis
buku dan status buku. Yang kedua yaitu pinjam. Pinjam ini terdiri dari nomor pinjaman, ID anggota, nomor buku, serta tanggal pinjam dan tanggal pengembaliannya. Yang ketiga yaitu anggota, terdiri dari ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Di sini pada buku primary key-nya yaitu nomor buku, sedangkan pada pinjam primary key-nya yaitu nomor pinjaman, dan pada anggota primary key-nya ID anggota. Jadi hubungannya adalah nomor buku berhubungan dengan nomor buku yang ada di pinjaman, serta ID anggota berhubungan dengan ID anggota yang berada pada pinjaman. Selanjutnya itu faktor dari perencanaan strategi. Yang pertama yaitu tujuan. Dengan database akan memudahkan perpustakaan dalam mengelola buku dan data peminjaman yang mengandalkan keuntungan dari database yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua yaitu faktor keberhasilan. Pelayanan yang baik akan mengurangi masalah yang hadir sehingga mempermudah pekerjaan pengurus, yang akan menentukan faktor keberhasilannya lebih tinggi karena sistem pencatatnya lebih akurat dan rapi. Selanjutnya itu permasalahan dalam lembaga. Permasalahan yang sering yaitu keluhan buku yang diinginkan tidak ada ataupun kosong. Setelah itu perbedaan catatan historis peminjaman buku yang terjadi karena human error atau salah catat oleh anggota. Selanjutnya yaitu objek perencanaan yang terdiri dari unit perencanaan. Unit perencanaan ini berupa unit peminjaman dan buku yang tersedia. Yang kedua yaitu lokasi dari unit pelaksanaan, yaitu bertempat pada perpustakaan FKSI Fakultas Bisnis dan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bengkulu. Yang ketiga yaitu fungsi perpustakaan, yaitu sebagai sumber informasi, sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran, kemudian sebagai tempat penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang keempat yaitu tipe entitas, yaitu tipe entitasnya itu berupa mahasiswa, petugas perpustakaan, dan buku. Selanjutnya yaitu model kegiatan perpustakaan. Yang pertama yaitu dekomposisi bisnis yang terdiri dari aplikasi database. Aplikasi database ini terdiri dari peminjam, buku, dan pengembalian. Peminjam ini terdiri dari identitas peminjam serta jenis buku yang dipinjam. Kemudian buku ini terdiri dari judul buku, jenis buku, status buku, tahun terbit, dan pengarang. Kemudian pengembaliannya. Pengembalian ini terdiri dari waktu pengembalian, jenis buku, serta identitas peminjam. Yang kedua yaitu entitas dari aplikasi database. Yang pertama yaitu anggota. Anggota ini merupakan identitas anggota yang telah terdaftar di perpustakaan, yaitu berupa nama, alamat, kota, tanggal lahir, dan nomor HP. Selanjutnya yaitu buku. Buku ini berisi tentang informasi buku seperti nomor buku, pengarang, tahun terbit, serta jenis buku tersebut. Yang ketiga yaitu peminjam atau pinjam, yang berisi informasi buku yang dipinjam seperti ID anggota, nomor buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian buku. Kesimpulannya yaitu kami mengambil perpustakaan FKSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini dalam proyek database kami adalah agar memudahkan perpustakaan FKSI dalam mengelola dan mencatat bukunya, sehingga bukunya tidak banyak dan hilang, dan buku-buku tersebut terstruktur dengan rapi dan akan lebih bermanfaat bagi anggota-anggota lain karena buku tersebut tidak hilang. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.